Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endri Uci Arnani, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMP Negeri 1 Kedung Jati, Kabupaten Gerobokan. Kali ini saya bersama rekan saya yaitu Bu Endriani Tulus. Beliau adalah guru IPA di SMP Negeri 1 Kedung Jati. Selamat pagi Bu Endri Tulus. Selamat pagi Bu Endri Uci, sama-sama Endri. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, Bu Endriani Tulus, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Jadi nanti saya akan mengamati jalannya pembelajaran Bu Endri Tulus di dalam kelas. Tetapi sebelumnya saya akan menjelaskan tujuan dari observasi dan tujuan dari percakapan pra-observasi kali ini. Jadi tujuan dari supervisi atau observasi adalah mengamati dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di dalam kelas yang nanti akan dilakukan oleh Bu Endri di dalam kelas. Kemudian tujuan dari percakapan pra-observasi ini adalah untuk sebagai persiapan awal pembelajaran yang akan dilakukan Bu Endri di dalam kelas, agar nanti saat pembelajaran di dalam kelas Bu Endri sudah siap dan percaya diri sehingga bisa melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan juga yang terbaik untuk murid. Oke, baiklah. Bu Endri ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kali ini. Yang pertama yaitu tentang apakah tujuan pembelajaran yang akan Bu Endri capai nanti saat pembelajaran di dalam kelas? Terima kasih Bu Endri. Untuk materi IPA ini saya ambil materi tata surya, pemikiran tata surya. Adapun tujuannya diantaranya yang pertama adalah siswa dengan mengamati video yang saya tayangkan diharapkan siswa dapat mengetahui atau memahami susunan planet-planet yang ada di sistem tata surya ini. Kemudian yang kedua, melalui diskusi dan juga literasi, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengelompokan planet-planet yang ada di dalam tata surya ini. Kemudian yang ketiga, dengan kegiatan diskusi juga diharapkan anak-anak dapat menyebutkan benda-benda langit selain planet yang ada di dalam tata surya. Kemudian tujuan yang keempat yaitu melalui kegiatan literasi dan juga diskusi tentunya peserta didik dapat menjelaskan karakteristik dari matahari, kemudian karakteristik dari bumi, dan karakteristik dan tujuan yang terakhir yaitu menjelaskan tentang kegiatan atau karakteristik bulan sebagai satelit bumi. Bulan sebagai satelit bumi. Oke, jadi terus dalam pembelajarannya nanti ada 4 tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yang pertama yaitu berarti nanti melalui pengamatan dapat mengetahui tentang tata surya. Kemudian melalui diskusi murid bisa mengelompokkan planet dalam tata surya. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi juga bisa menjelaskan karakteristik dari sistem tata surya. Yang keempat, menjelaskan bulan sebagai satelit bumi. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Baik, untuk selanjutnya nanti area pengembangan yang hendak dicapai atau yang ingin saya amati itu di bagian mananya? Sebenarnya ini kan siswa berpikir kreatif, jadi saya mengambil meningkatkan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi sistem tata surya, kaitannya dengan menganalisa adakah kemungkinan manusia itu bisa bermigrasi ke planet lain, atau kemungkinan planet apa yang bisa dihuni oleh manusia gitu. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan pengetahuan siswa tentang
peran matahari dan juga bulan bagi kehidupan bumi. Itu saja dulu yang saya sebagai area pengembangan. Ya, jadi area pengembangan yang nanti akan saya amati yaitu bagaimana Bu Tulus akan meningkatkan keterampilan siswa dalam mengidentifikasi pembelajaran itu. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan pengetahuan siswa tentang meningkatkan pengetahuan siswa tentang peran dan matahari. Oke, nomor 1 yaitu meningkatkan kerjasama siswa. Kolaborasi. Oke. Jadi yang area pengembangan yang ketiga yaitu meningkatkan kerjasama atau kolaborasi siswa dalam nanti dia saat mengerjakan tugas atau melakukan praktikum atau berdiskusi dengan temannya. Oke. Selanjutnya strategi apakah yang sudah dipersiapkan Bu Endri untuk melaksanakan pembelajaran tersebut? Strategi yang saya gunakan diantaranya yaitu yang pertama menerapkan pembelajaran diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam. Jadi di sini nanti ada diferensiasi konten, proses ataupun produk. Kemudian yang kedua saya menggunakan media pembelajaran baik itu berupa video atau media digital lainnya. Kemudian yang ketiga dalam pembuatan kelompok anak-anak saya berikan kebebasan menentukan atau memilih temannya dalam bekerja kelompok ini. Kemudian yang keempat saya di sini juga mendampingi dan memberikan bimbingan kepada setiap kelompok dengan saya berputar untuk menghasilkan produk. Di antaranya nanti ada pembuatan sistem tata surya yang miniatur seperti itu, kemudian ada peta konsep, ataupun nanti sebagai selingan kita akan menyanyikan lagu tentang tata surya. Jadi strategi yang dipersiapkan meliputi yaitu rencana pembelajarannya yaitu melalui pembelajaran diferensiasi. Kemudian untuk media pembelajarannya yang sudah dipersiapkan adalah video dan media digital lainnya. Kemudian dalam memfasilitasi peserta didik saat berdiskusi maupun saat nanti akan membuat miniatur tata surya. Jadi Bu Endri dapat berkeliling dengan kelompok yang lainnya. Jadi memberikan fasilitas dan pelayanan yang prima untuk muridnya. Ya. Jadi, kira-kira kapan ini akan siap untuk dilaksanakan observasi di kelas? Dari tanggal dan kelas berapa? Jam berapa? Ini saya di kelas 7C. Untuk materinya ini sebenarnya materi terakhir untuk semester ini. Tidak apa-apa. Ya. Berarti nanti sekitar sesuai dengan promes saya itu sekitar di bulan Maret. Hari apa? Hari Saya di kelas 7C itu hari Rabu. Hari Rabu jam ke 1. Oke, jadi nanti kita akan laksanakan observasi di hari Rabu jam ke 1-2 di kelas 7C. Nah, selanjutnya Bu Endri nanti setelah saya melakukan observasi, kita juga akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Baiklah, kita sudah di akhir percakapan. Saya ingin bertanya sekali lagi, apakah yang sudah Bu Tulus dapatkan dari percakapan kita hari ini? Terima kasih untuk percakapan hari ini, menambah wawasan saya. Bagaimana nanti saya akan beraction di kelas, apa saja yang akan saya lakukan di kelas. Jadi sudah punya bayangan. Ya. Terima kasih Bu Endri untuk observasi hari ini. Mudah-mudahan nanti ketika saya pelaksanaan di kelas bisa melaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Oke, ya.
Terima kasih Bu Indri Tulus, sampai ketemu di nanti saat observasi di kelas 7C. Semoga diberikan kesehatan dan dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik sehingga dapat memberikan fasilitas dan pelayanan yang terbaik bagi siswa. Demikian percakapan pra observasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian mendengar, melihat sekilas tentang penjelasan planet-planet yang dibicarakan tadi, mari kita coba mengelompokkan masing-masing planet ke dalam LK yang akan dibagi. Oke, kalian nanti bisa mengerjakan bersama kelompoknya. Yang pertama, baca perintahnya pada halaman pertama. Ya, maka dikerjakan bersama kelompoknya. Sudah ya mengerjakannya ya? Kelompok mana yang mau maju terlebih dahulu untuk presentasi?
Ada yang dijawab pertanyaan lagi? Iya. Kelompok 1. Bagaimana jawaban kelompok 1 sama nggak? Sama-sama pekerjaan kalian? Sama. Iya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran siang kali ini. Oke, sebelum kita hari lagi. Bapak-bapak semuanya sudah mengetahui juga menjadi berapa tadi? Planet apa saja? Ada planet inferior dan planet superior. Oke. Kalau yang kedua, pengelompokan planet berdasarkan peta asteroid. Kelompokan menjadi berapa Nana? 2. Apa aja? Ada planet dalam dan planet luar. Demikian pembelajaran kali ini. Kira-kira Nana juga tidak yang bertanya. Ada yang bertanya tidak nih? Benar nggak? Tidak ada. Oke. Tidak ada pertanyaan. Jadi, selamat belajar. Tugas yang sudah dikasihkan tadi ya di formatif 41 dikerjakan ya. Tugas di rumah. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Hendri, selamat siang Bu Anita. Selamat siang Bu Hendri juga. Selamat bertemu kembali. Oke, kali ini Bu Hendri kita akan melakukan sedikit obrolan setelah kemarin kita sudah melaksanakan observasi di kelas. Oke, jadi hari ini kita akan refleksi apa yang sudah dilakukan Bu Hendri dalam kelas ini. Oke, jadi tujuan kita dalam kita kali ini yaitu untuk mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan Bu Hendri dalam kelas kemarin. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Hendri. Oke, langsung bisa kita mulai ya. Oke. Untuk yang pertama, bagaimanakah perasaan Bu Hendri setelah kemarin kita melaksanakan pembelajaran dan setelah saya observasi di dalam kelas? Bagaimana perasaannya? Perasaan setiap saya pergi dari kelas selesai mengajar selalu senang, kadang ya sedih. Tapi kemarin ketika saya lagi observasi saya rasa senang. Kenapa? Karena saya lakukan, kemudian aktivitas anak-anak yang saya lakukan dan sampai meskipun tidak 100% sesuai dengan saya. Ya, jadi perasaannya bagaimana, senang ya? Senang karena kemarin kita melakukan yang terbaik pembelajarannya. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi pembelajaran sudah berjalan dengan baik, jadi merasa senang. Kemudian kemarin saat pembelajaran area pengembangan dan tahapan pembelajaran yang Bu Hendri laksanakan apa? Area pengembangan yang Bu Hendri ingin tunjukkan di dalam kelas. Yang ada di rumah. Kerjasama Ya. bersama anak siswa. Jadi saya tunjukkan dalam kegiatan bersama diskusi kelompok. Kemudian yang kedua adalah siswa bisa punya rasa percaya diri. Awal anak-anak berani untuk mempresentasikan
karyanya, hasil kerjanya, itu area pengembangannya gitu, area pengembangannya. Jadi yang ingin dikembangkan adalah kerjasama dan interaksi anak. Biasanya dia berdiskusi dan melakukan presentasi. Dan yang berkaitan dengan pengetahuannya, apakah ada yang dikembangkan pengetahuan yang saya kembangkan? mari saya ambil materi ini dan langsung ya. Satu yang pertama, tujuan utama saya adalah anak-anak itu mengetahui apa sih manfaat tambahan dari bapak surya dan bumi. Di samping itu anak-anak juga memahami materi-materi yang ada bumi dan bapak surya. Seperti yang saya katakan kemarin, mulai dari pengalaman, Jadi berarti ada pengembangan yang ingin dicapai tadi deh terkait dengan pengetahuannya, dan yang kedua adalah untuk diskusinya, manfaat yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari, tentang pembelajaran yang dilakukan oleh pelajaran yaitu tentang bumi dan atas. Kemudian sejauh mana area pengembangan itu, apakah sudah berhasil dilaksanakan saat Hendri pembelajaran kemarin? namanya anak-anak di kelas, kemarin saya sempat usaha memberikan tayangan video, kemudian membawa anak-anak untuk menyanyi bersama. Saya kira meskipun sedikit, pastinya ada yang membekas di dalam pikiran anak, entah itu materi karakteristik tata suryanya, masing-masing planet, atau gerak planet seperti itu. Saya kira meskipun anak itu tidak memperhatikan atau kurang memperhatikan, saya kira anak juga itu yang paling saya khawatirkan, kan yang seperti itu ya, yang suapannya biasanya main sendiri atau mobil jalan-jalan sama temannya. Jadi menurut saya berarti Bu ini sudah berhasil ya dalam mengembangkan anak. Allah terkait dengan nanti kalau anak sudah sedikit banyak sudah mengetahui tentang konsep pendidikan tata surya. Kemudian adakah kekurangan atau kendala yang dihadapi saat Hendri melakukan pembelajaran di kelas? Kendala pastinya ada, masih ada. Mungkin itu yang harus saya gali lagi, harus saya kembangkan lagi, bagaimana saya menciptakan LK, di mana anak-anak tidak ada kesempatan untuk bermain sendiri, masih ngobrol dengan temannya, seperti itu. Mungkin nanti saya bisa minta kendala sama Baby, tentang mana yang harus saya lakukan pada LK saya, seperti itu. Nanti saya Baik, jadi walaupun kemarin Baby sudah memulai LK, tapi ternyata masih saja ada anak yang masih ada anak yang tidak aktif, kurang aktif, ya masih ada. masih itu ya kurang aktif, dia juga masih ada Meskipun yang ada mencari yang sendiri. ya masih ya meskipun banyak yang sudah bekerja, tapi ada juga yang masih punya aktivitas sendiri ya, punya aktivitas Iya, sendiri. iya. Jadi, nah kira-kira melihat kondisi seperti itu sudah dikatakan kemudian anak masih saja di apa itu hidup sendiri, belajar sendiri, kira-kira itu mengapa terjadi? Kira yang pertama tadi kelompok yang saya buat akan terlalu besar, jadi hitungan pertama itu. Yang kedua mungkin LK saya, mungkin anak-anak yang saya hadapi ini suka visual atau bagaimana, sehingga LK yang saya berikan itu kurang menarik baginya. Jadi saya Jadi kalau seperti itu sebelum tahap dari pembelajaran dalam kelas, apa yang harus dilakukan supaya mengetahui anak? kalau itu biasanya sih awal juga belajar mengajarkan namanya tes apa ya, itu ada anak yang dulu suka baca, ada yang suka tayangan video, gambar-gambar yang dia lihat. Kalau ada buku kita literasi itu kan kita bisa lihat, oh
awal pembelajaran itu sudah melaksanakan pemetaan, jadi melihat anak sudah suka membaca, ada yang suka melihat gambar, dan ada yang suka dia bergerak. Jadi di sini Febri melakukan pemetaan dan belajarnya. Jadi dari belajar anak gitu, ya belajar anak memang jadi harus bisa memenuhi. Dan kemudian dan rencana kedepannya yang akan dilakukan Febri supaya pembelajarannya akan dilakukan seperti apa supaya pembelajaran itu bermanfaat. Untuk pembelajaran saya sudah lama dan kalau saya pakai otomasi tentu saja saya akan lebih memperbaiki tapi fokus saya pada LK. Jadi kalau saya memperbaiki LK saya sesuai dengan gaya belajar anak, bagaimana dia sukanya. Kalau saya lihat dari kemarin anak lebih suka dengan gambar, ke depan saya akan bikin LK yang lebih mengedepankan gambar untuk dipelajari. Baik, kita akan melakukan LK supaya lebih tertarik dan merasa lebih. Nah, kira-kira kapan ini akan melaksanakan perubahan? Kalau saya sedang melakukan perubahan itu saya pakai ini materi yang sama atau materi selanjutnya. Iya, monggo dipersilakan. Jadi misalkan di kelas yang lain, Pakai di kelas yang lain bisa, kalau itu tidak apa-apa saya pakai kelas kelas kalau paling dari kecil bisa bulan Maret ini juga ya, supaya materinya tidak beda jauh antara kelasnya. iya, rencananya berarti dan bulan Maret akan membagikan LKG untuk di kelas yang lain. Baik, Bu Indri, nanti akan saya tunggu cerita selanjutnya, obrolan selanjutnya saat Ibu juga melaksanakan pembelajaran dan menggunakan LKG baru yang sudah diperbaiki. Nah, semoga nanti saat pembelajaran bisa lebih aktif, kemudian anak-anak bisa lebih fokus dan pembelajaran yang pertama adalah pembelajaran yang terima kasih Bu Indri untuk waktunya. Sama-sama Benri atas ilmunya juga. Oke. Dan selanjutnya mungkin dari Bu Anita ada sesuatu yang Baik, terima kasih atas waktunya. Baik, menyampaikan hasil observasi obrolan. Alhamdulillah, Bu Endri sudah mampu menggali potensi Terima kasih yang mungkin terpendam dari Bu Endri terus ya. Kemudian tujuan percakapan juga lebih muncul, nampak dia Bu Endri juga melakukan pertanyaan terbuka sehingga Bu Endri terus menjawabnya bisa panjang dan endingnya Bu Endri terus mampu membuat rencana hidup tentang bahwa karena nanti akan diperbaiki untuk memenuhi dia belajar seperti ada. Nah, kemudian sedikit catatan mungkin di sini pertanyaan yang masih tertutup itu mungkin satu. Jadi ada satu mungkin tadi itu tapi ada itu ada masih menggunakan kata mengapa. Karena kalau kata tanya mengapa itu nanti termasuk pertanyaan yang dijawab oleh situasinya. Tapi secara keseluruhan sudah sangat bagus seperti pasca observasi yang telah dilakukan di sudah melakukan kegiatan observasi dari pra, observ, dan pasca, sehingga begitu sebagai kunci
merasa nyaman. Bagaimana perasaannya Bu dari Tulus? Aman, banyak manfaat. Ya. Oke, mungkin dari saya cukup itu refleksinya bagus, edukasi secara keseluruhan. Sudah melakukan coaching dengan sempurna, langkah-langkahnya sudah muncul, nampak, bisa menggali ide potensi dari yang coaching, kemudian juga sudah bersikap terbuka, jujur, tapi sepenuhnya tidak ditinggal untuk mencatat, diketahui